Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat keluarga. Ya, sekali lagi gue ingatkan Sobat Football United yang tertarik untuk untuk just tip. Jangan lupa deadline semakin dekat untuk melakukan order, maksimal di hari Ahad tanggal 14 Juni jam 21 waktu Indonesia bagian Barat. Yang berminat bisa langsung cus ke akun justip_football United ya, akun Instagram. Di situ ada tata cara dan lain-lainnya. Oke, bahas tentang, jadi gini, situasi bursa transfer ini ya, dengan Manchester United. Menurut gue ada keadaan yang menarik di mana Manchester United kita tahu butuh penguatan di berbagai posisi dan utamanya di lini tengah. Dan kabar ini sudah bergulir bahkan dari sebelum atau katakanlah ketika kompetisi selesai. Nama-nama yang diincar oleh Manchester United juga sudah tersebar ya kan, banyak sekali dari media, dan kita juga tahu sekarang bagaimana perkembangannya dengan keadaan masing-masing incaran tersebut. Tapi menurut gue yang menarik adalah, dan ingin gue bahas adalah bagaimana ternyata tidak mudah bagi Manchester United untuk mendatangkan pemain tengah yang mereka incar. Misalnya, sekali lagi bahwa ya ini hal yang Manchester United harus lakukan. Ada analisa teknis ya yang banyak sekali tersebar terkait dengan siapa yang paling cocok untuk menjadi partner dari Kobbie Mainoo, apa yang dibutuhkan oleh Manchester United di lapangan tengah, bagaimana cara misalnya atau profil ya, karakter yang paling dibutuhkan dari masing-masing pilihan. Banyak sekali analisa mengenai situasi teknis. Tapi ada satu hal yang ternyata ini juga cukup menentukan, tapi menurut gue ya, secara ringan amatiran nampaknya tidak begitu terlalu sering dibahas, tapi seperti gue katakan ini menentukan gitu loh. Apa itu? Keuangan, harga valuasi dari para pemain yang diincar oleh Manchester United tersebut. Di kabar yang terbaru terkait dengan Elliot Anderson ya, kabarnya dari berbagai sumber yang gue dapatkan, Manchester United ini perlahan sudah mundur dari perburuan karena Nottingham Forest minta 120 juta pounds, atau paling tidak angka di atas 100 juta ya. Ini angka yang sangat tinggi banget gitu. Ini sangat mahal banget. Dan bukan hanya Elliot Anderson saja, di mana pemain lain yang dikaitkan dengan Manchester United, misalnya Sandro Tonali, itu juga valuasinya kabarnya Newcastle ingin 100 juta. Gampang banget ya, 100 juta. Lalu Lewis Hall yang sama-sama seperti kayak Tonali ya, dari Newcastle United, itu juga valuasinya kabarnya tidak murah, sekitar 70-60 juta untuk pemain yang masih muda dengan potensi besar, tapi juga dengan resiko yang tidak kalah besarnya juga ya. Dan bahkan dua pemain yang saat ini dikaitkan dengan Manchester United di lini tengah sebagai alternatif dari Elliot Anderson dan juga Tonali, Alex Scott dan juga Matheus Fernandes ya. Masing-masing dihargai 80 juta, lebih dari 80 juta oleh Bournemouth dan juga oleh West Ham. Matheus Fernandes 80-85 kabarnya. Lalu Alex Scott pun juga Bournemouth 80 juta lebih. Wow. 80 juta pounds. Ini gue berbicara terkait dengan 80 juta pounds. Dimana kalau kita ingat ya, transfer dari Paul Pogba yang pada saat itu sempat menjadi transfer tertinggi, itu juga sekitar 80-an juta pounds. Jadi dalam periode waktu yang tidak cukup lama, ini berkembang dengan cukup banyak banget ya, berkembang dengan sangat tinggi sekali valuasi ini. Itu faktor nomor satu. Lalu faktor nomor dua, gue juga melihat ternyata bagaimana keadaan market ya, valuasi pemain utamanya terhadap Manchester United secara spesifik nampaknya belum berubah secara banyak atau drastis. Maksud gue begini, kita tahu di periode-periode sebelumnya ketika ada pemain yang dikaitkan dengan Manchester United, itu harga langsung tinggi. Klub tinggal
kasih pasang angka tinggi ya, Manchester United akan menebus. Baik dengan angka yang sama, ataupun mungkin kalaupun turun juga sedikit gitu loh. Ternyata saat ini kalau gue lihat masih sama. Paling tidak di musim panas kali. Dan kalau kita lihat musim panas tahun lalu pun juga, ya ada juga beberapa komentar yang mengatakan bahwa mungkin Bumo itu over value, Kunya juga mungkin harganya terlalu tinggi, Sesko pun juga demikian. Manchester United ingin mendatangkan pemain dengan angka yang lebih realistis. Angka yang lebih realistis itu seperti apa sih? Yang paling tidak sama dengan ataupun mendekati ya dengan valuasi. Kalau gue lihat ya, Matheus Fernandes misalnya yang tadi dikabarkan West Ham ingin 80 juta pounds, berarti sekitar hampir 90 juta euro. Valuasinya menurut Transfermarkt itu ada di angka 50 juta euro. Lalu Alex Scott ini valuasinya tadi disebutkan juga, atau gue katakan dari berbagai sumber yang gue dapatkan, 80 juta pounds juga nih. Bournemouth mintanya hampir 90 juta euro. Valuasinya juga versi Transfermarkt ada di angka 50 juta euro. Jadi 2 kali lipat loh klub yang memiliki pemain-pemain tersebut saat ini memasang atau memberikan valuasi ya, nilai. Mereka tahu Manchester United butuh. Mereka tahu bahwa Manchester United ini punya situasi finansial yang besar. Mereka juga tahu bahwa di periode-periode sebelumnya Manchester United tidak ragu-ragu mengeluarkan angka yang tinggi. Dan mereka pun juga akhirnya memakai strategi, tentu saja mereka ingin mendapatkan income yang semaksimal mungkin. Kita tahu West Ham, Bournemouth, apalagi West Ham yang baru terdegradasi, mereka butuh income yang sangat besar atau pemasukan yang sangat tinggi. Untuk operasional mereka selanjutnya mereka butuh rebuild ya, membangun ulang skuadnya. Ada mungkin juga situasi pemasukan yang tidak lagi sama dengan periode sebelumnya di Premier League ketika mereka terjatuh ke Championship, yang mereka harus tutup ini dengan mungkin menjual pemain ataupun ya dengan angka yang tinggi. Lalu kalau gue bergerak juga misalnya Lewis Hall, tadi dikatakan juga sekitar 60 ataupun bahkan 70 juta, valuasinya ada di angka 40 juta euro. Jadi hampir 2 kali lipat juga nih angka yang kabarnya diminta oleh klub yang memiliki pemain-pemain tersebut. Ini situasi yang rumit. Dari sini maka terasa Manchester United yang mendapatkan Ederson dengan angka 45 juta euro, ini merupakan angka yang luar biasa ya. Apalagi kalau nanti memang Ederson akhirnya bisa memiliki performa yang bagus, karena pemain-pemain lain yang dikaitkan dengan Manchester United angkanya tinggi-tinggi semua. Dan kalau kita melihat di sisi lain di mana Manchester United juga berusaha untuk mendapatkan pemasukan dengan melepas pemain-pemainnya, Rashford mengalami kesulitan ya, negosiasi dengan Barcelona tidak mau membayar dengan angka yang 30 juta euro itu. Saat ini belum jelasnya akan kemana. Lalu kita berbicara terkait dengan Andre Onana pun juga demikian, pemain yang tidak memiliki masa depan lagi di Old Trafford. Belum jelas nih status keluarnya nanti akan seperti apa. Apakah dengan pinjaman atau ada klub yang ingin mentransfer, berapa yang akan ditransfer. Lalu pemain seperti Ugarte misalnya kabarnya juga tidak memiliki masa depan di Manchester United, yang banyak dikatakan buang saja. Ya tidak mungkin dilepas secara gratisan juga kan ya. Berapa nih klub akan mendapatkan pemasukan, dan ini kan juga ada pengaruhnya dari yang akan mereka keluarkan nanti di bursa transfer, di mana balik lagi angka-angkanya tinggi-tinggi semua. Dan ini yang membuat tim negosiasi dari Manchester United ya, kabarnya dipimpin oleh Matt Hargreaves ya kan. Tentu saja Jason Wilcox memiliki peran besar di sana. CEO Omar Berada pun juga seperti itu dalam melakukan negosiasi, dalam melakukan strategi untuk mendatangkan pemain-pemain ini, juga sangat menarik. Sebelum gua tutup juga kembali gue ingatkan ya, bahwa memang Manchester United ini kan tidak hanya mengincar satu posisi saja ataupun satu pemain saja. Ada beberapa posisi juga di skuad di mana mereka harus perkuat lagi, sehingga mereka tidak mungkin secara asal-asalan saja mereka ini mengeluarkan uang ya untuk mendatangkan pemain misalnya di lini tengah dengan angka yang cukup tinggi, karena mereka pastinya akan ada kesulitan ini untuk mendatangkan pemain lain di posisi lain yang juga angkanya ya tidak murah, tidak sedikit gitu. Dan apakah ini dengan Manchester United saja? Well, kalau gue lihat secara fair sebenarnya sih enggak ya.
Karena klub-klub lain di Premier League pun juga, apalagi klub-klub besar, rata-rata juga mereka menghadapi hal yang kurang lebih sama. Tapi justru di hal yang sama ini yang dihadapi oleh berbagai klub, gue ingin melihat bagaimana manajemen Manchester United melakukan semacam kayak strategi ataupun taktik yang bisa jadi berbeda, sehingga ya, mereka bisa mendatangkan dengan angka ataupun valuasi yang lebih make sense. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Kalau Sobat Football United ini menjadi salah satu tim negosiasi dari Manchester United, akankah memenuhi permintaan dari klub-klub itu? Atau mencari alternatif lain atau seperti apa nih? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.